أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengajarkan cara-cara untuk menjadi manusia yang berakhlak, sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang kafir itu merasa rugi saat mereka berada di neraka, di akhirat nanti. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya cara menjadi orang yang mengerjakan perbuatan yang bisa menyelamatkan dari azabnya? Bagaimana caranya? Baik. Ayat 168 hari ini, A'udzubillahi. Ya ayyuhan nas. Nah, lihat di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia. Artinya wahai manusia, inilah perbaikan yang berlaku untuk seluruh manusia. Apa? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, hendaknya kalian itu di dunia ini makan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Gitu ya. Yang pantas. Halal itu halal artinya menempati halal. Artinya barang ini kalau kalian makan itu bisa berada di tubuh kita, bisa diterima dengan baik oleh tubuh kita. Halal. Selain halal ada pula thayyib, baik. Artinya barang itu baik buat kita. Misalnya gula, misalnya baik. Gula itu gitu ya, baik gula itu. Tetapi kalau gula itu terlalu banyak tidak baik. Halal, gula itu halal. Gula halal, gitu ya. Tapi seberapa jumlahnya? Seberapa jumlahnya jangan sampai gula itu menjadi hal yang merusak tubuh kita. Ya. Lalu misalnya khamr. Khamr itu proses fermentasi barang yang dirusak. Gitu ya. Barang yang dirusak, gitu ya, khamr itu. Kalau itu dimasukkan ke tubuh kita jadi rusak. Tidak menjadi baik tubuh kita. Gitu ya. Begitu juga dengan narkoba, gitu ya. Yang bisa merusak tubuh kita, semua hal-hal yang bisa merusak tubuh kita tidak baik. Bisa Anda bayangkan bagaimana misalnya saya menjadi seorang dai misalnya di suatu tempat. Lalu ada orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Saya periksa, yang ini gulanya 400.
yang ini jantungnya gitu ya, yang ini ada gejala liver. Oh, tidak bisa ini. Ya, bisa Anda bayangkan Nabi SAW itu menerima sahabat yang gitu ya, gulanya 600, lalu jantungnya tekanan darah tinggi, livernya, ginjalnya tidak bisa jihad, bukan salah, tapi tidak bisa jihad lah, lemah. Yang dibutuhkan Islam itu adalah manusia-manusia yang kuat. Nah, tidak bisa orang kena penyakit ini, yang semuanya itu berangkatnya dari pola makan yang salah. Nah, tidak bisa. Nah, yang dibutuhkan Islam itu adalah orang-orang yang waktu dia masuk Islam kuat badannya. Nah, gitu ya. Al-mu'min al-qawi ahabu ilallah minal mu'min al-dhaif wa fi kulli khair. Orang beriman yang kuat lebih disukai dari orang beriman yang lemah. Orang beriman yang gitu ya, yang mampu berpikir misalnya. Misalnya orang beriman, saya menerima ada orang yang saya suruh hafal Quran bisa. Ya tentu saya pilih orang ini daripada ada orang yang sulit menghafal Al-Quran. Repot. Ada lagi orang yang saya ajar bahasa Arab, bisa baca kitab bahasa Arab, bisa. Ya saya pilih orang ini jelas. Tidak harus fisiknya saja, kecerdasannya itu dibutuhkan. Makanya Nabi SAW berkata, kalau kalian ketemu Amr bin As jangan dibunuh. Kalau kalian ketemu Amr bin As jangan dibunuh. Nabi perlu kecerdasannya. Nah, waktu dia masuk Islam berguna. Nah, waktu dia waktu Nabi SAW meninggal, dia dijadikan gubernur di Mesir. Nah, bayangkanlah. Orang pinter, kita itu perlu orang pinter. Sebesar apapun kepandaiannya, kita kembali kepada makanan. Kalau sakit ya tidak banyak gunanya. Tidak mungkin ada orang sakit badannya dan cara berpikirnya benar, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak usah dijelaskan, sudah bisa dipahami. Mana mungkin kita pusing dan kita ditanya orang bisa jawab? Ya tidak bisa. Pusing saja. Apalagi lalu yang lain-lainnya berpengaruh pada tubuhnya, tidak boleh. Nah, ini saya bicara mengenai thayyib saja. Apalagi kalau sudah tidak halal, makan barang-barang yang misalnya katakan hasil curian misalnya. Barang hasil curian haram, tidak boleh dimakan. Barang hasil curian tidak boleh dimakan. Cara mendapatkannya salah, tidak boleh dimakan. Barang hasil curian tidak boleh dimakan. Begitu ya. Baik. Meskipun barang itu fisiknya halal, gitu ya, tetapi dia berasal dari barang-barang, proses mendapatkannya itu tidak dibolehkan, yaitu mencuri, haram sama saja. Baik, ada sebuah sabda Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan oleh yang dibawa oleh Ibnu Katsir, gitu ya, dari Abu Hurairah bahwa gitu ya, sebuah hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa sabda ayyuhan nas inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah Ta'ala itu baik dan dia tidak menerima barang dan dia tidak menerima kecuali barang yang baik. Wa inna Allah amara mu'minin bima amara bihi al-mursal. Allah Ta'ala merintahkan untuk orang beriman sebagaimana yang diperintahkan untuk para rasul, sama, yaitu apa? Ya ayyuhar rusulu kulu minas thayyibat wa'malu sholihan. Lihat di sini. Perhatikan ayat ini. Al-Mu'minun 51. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Loh, bayangkan. Nah, Allah Ta'ala mengatakan wahai para rasul, makanlah yang halal. Tidak. Karena para rasul pasti makan yang halal, tetapi harus yang baik buat dia. Nah, kalau ada orang makan sesuatu yang karena makan itu dia sakit, jangan dimakan. Nah, kalau ada seseorang yang dia karena makan itu, dia sakit, jangan dimakan misalnya, tidak boleh. Artinya itu tidak baik buat Anda. Juga makannya tidak boleh terlalu banyak. Jangan sampai makanan yang halal itu tadi, kesimpulannya merusak kita, tidak baik. Tidak baik. Halal itu artinya membuat kita jadi baik. Halal, sudah boleh dimakan barang ini. Tetapi karena cara memakannya, itu tidak baik, apa yang terjadi? Menjadi tidak baik tubuhnya. Kalau tidak baik, tidak bisa berbuat baik. Kalau sudah baik, wa amalu sholihah, beramallah yang soleh. Ini bima ta'maluna
alim. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu segala perbuatan yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu amal soleh lah. Lalu membawa ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian, yang kami berikan kepada kalian. Nah, jangan kita makan sesuatu yang itu yang itu tidak baik buat kita, karena kita menjadi tidak produktif, tidak bisa mengerjakan perbuatan yang berguna. Ini harus kita pahami baik. Lalu beliau bercerita, summa dzakara rajulan yutilu safar as'ash ghubar aghbar. Beliau memberi contoh, ada seorang yang lama di perjalanan, di mana dia dalam keadaan ash'as gitu ya, berdebu gitu ya, aghbar. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Rabb ya Rabb. Berdoa artinya, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram. Makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dikabulkan? Artinya orang ini berdoa tetapi ada tetapinya, tetapi makanannya, tetapi perbuatannya tidak soleh, perbuatan jelek. Kenapa? Makanannya jelek. Makanan jelek menghasilkan perbuatan yang jelek, tidak dikabulkan doanya. Tidak dikabulkan doanya. Ya, oleh karenanya ada seorang sahabat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia minta gitu ya, minta, ya Rasulullah, jadikan saya itu orang yang kalau berdoa terkabul gitu ya. Beliau bersabda, atib mat'amak yustajab da'watak. Yang kamu perbaiki makanan, nanti doamu terkabul. Artinya bukan soal makanan saja, makan yang baik terus tidur, ya tidak lah. Makanan saya sudah baik terus tidur, tidak berbuat baik, ya tidak. Makanan yang baik menghasilkan amal soleh, menghasilkan doa yang diterima. Itu ada urutannya. Tidak tiba-tiba langsung doanya dikabulkan tanpa berasal dari amal yang soleh, tidak bisa, gitu ya. Tidak sama dengan doakan ya saya itu sekolah lulus belajar. Kamu pengen lulus ya belajar, gitu ya. Enggak, saya minta air dikasih Fatihah, tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa begitu, gitu ya. Maksud saya itu air dibaca nih ayat kursi, tidak bisa. Itu kalau orang kesurupan, gitu ya. Karena tidak mikir kesurupan dia, gitu ya. Orang itu kalau tidak mikir kesurupan, tidak ada orang mikir kesurupan, tidak ada lah. Begitu ya, belajar, gitu ya, belajar. Doakan rezeki saya banyak, terus tidur, tidak bisa, begitu ya. Anda cari rezeki, keluar kerja, semoga insya Allah Taala ngasih rezeki loh, begitu caranya. Itu semua itu ada jalannya. Selanjutkan, ini yang kedua, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Gitu ya, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwah jamak dari khutwah, yaitu langkah-langkah syaitan. Setelah makanannya baik, jangan kalian mengerjakan gitu ya, perbuatan maksiat, tidak boleh. Bertentangan ini. Ya, menjadi seperti tidak ada gunanya makanan yang baik tadi. Sudah bagus makanannya, tetapi tidak bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Mengapa? Karena dia mengikuti ilham dari syaitan. Kerjakan ini enak, ini juga enak, ini juga loh. Itu kan tidak ada gunanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu enak itu loh. Saya tanya, itu ada gunanya apa tidak? Menghasilkan pahala atau tidak? Anda tidak usah tanya. Yang penting enak. Oh ya, tidak enak. Kalau perbuatan itu sudah tidak menghasilkan pahala, tidak enak. Tidak, buat saya tidak menjadi menyenangkan. Kalau menghasilkan pahala, saya senang. Ketaatan kepada Allah Taala, saya senang. Tapi kalau menghasilkan kemaksiatan, itu buat saya tidak ada gunanya. Sampaikan kepada syaitan agar dia tahu hal semacam itulah, gitu ya.
Mengapa? Nah, gitu ya. Itu terjadi, gitu ya. Ya, itulah nasihat setan ya. Innahu lakum aduun mubin. Setan itu musuh kalian yang nyata lah, gitu ya. Setan itu, gitu ya, musuh kalian yang nyata lah, gitu ya. Apa, gitu ya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, dari sebuah hadis qudsi, gitu ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman, yaqulullahu ta'ala inna kulla ma amnahu ibadi fahuwa lahum halal. Semua yang saya berikan kepada hamba saya itu sebenarnya pada dasarnya halal, gitu ya, halal, baik untuk mereka, gitu ya. Lalu hadis lain mengatakan, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Saya juga menciptakan hamba saya itu hunafa, cenderung kepada kebaikan. Nah, saya buat barang yang baik dan manusia saya jadikan condong kepada kebaikan. Nah, tapi ternyata faja'atumus syayatin, datang syaitan-syaitan. Fajtalatum an dinihim, syaitan itu menjauhkan hamba-hamba saya dari agama yang benar, yaitu Islam. Wa haramat alaihim ma halatulhum, akhirnya mereka mengharamkan apa-apa yang saya halalkan. Ya, tidak mau makan ini, tidak mau kawin lah. Gitu ya. Orang diciptakan kawin. Nah, orang diciptakan kawin, tidak mau kawin. Orang diciptakan laki kawin dengan perempuan. Dia mengatakan jangan kawin dengan orang laki saja, perempuan dengan perempuan lah. Begitu ya, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu bisa kawin, tidak kawin loh. Gitu ya. Anda lebih sesat dari binatang. Bisa enggak Anda menjadikan binatang tidak kawin? Stres mati dia. Nah, binatang butuh kawin. Lalu binatang bisa enggak suruh kawin dengan laki sesama jenisnya? Jantan dengan jantan bisa? Tidak bisa ya. Betina dengan betina ya. Binatang tidak bisa begitu, Anda kok bisa begitu? Bagaimana? Nah, berarti Anda lebih hina dari binatang. Binatang tidak mau begitu dan Anda melakukan perbuatan tersebut. Nah, apa gunanya Allah Subhanahu wa taala memberi alat kelamin kalau itu tidak ada gunanya lah? Ya sudah, satu jenis makhluk saja. Ini loh manusia. Nah, tidak, hewan ada kawin. Kenapa manusia tidak begitu? Tanaman ada perkawinan. Kenapa manusia tidak begitu? Nah, berarti Anda lebih hina dari gitu ya, dari hewan. Nah, gitu ya. Innahu lakum aduun mubin, musuh kalian yang nyata lah. Begitu ya, musuh kalian yang nyata lah. Gitu. Oleh karenanya hendaknya kita gitu ya, makan makanan yang halal, dan itu menyebabkan kita bisa menjauhi kemaksiatan, segala ucapan-ucapan dan tindakan yang tidak baik. Apa ayat selanjutnya? Ayat 169. Innama ya'murukum bisu. Nah, syaitan itu memerintahkan kalian untuk gitu ya, berbuat as-su. As-su itu dalam bahasa Arab artinya hazina, susah, sedih. Wasi'at wujuhul ladzina kafaru. Gitu ya. Wasi'at wujuhul ladzina kafaru. Surat wasi'at wujuhul ladzina kafaru. Wajahnya orang kafir itu menjadi susah di akhirat nanti. Mengapa? Karena kalau orang melakukan perbuatan tersebut yang notabene tidak sesuai dengan yang Allah Ta'ala pasang di kepalanya, susah dia. Susah. Tidak mungkin misalnya ada orang misalnya resmi, nah, gitu ya, memanipulasi pajak, tidak mungkin. Nah, begitu ya, tidak mungkin. Memanipulasi tidak mungkin. Nah, tidak mungkin orang misalnya mengatakan saya mau jadi koruptor, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin, meskipun nanti dia mengerjakan penipuan, tapi dia tidak akan mengungkapkan. Dia mengerjakan penipuan, tapi dia tidak mau menjelaskan saya mau jadi penipu, ya tidak. Tapi itu terjadi. Menjelaskannya, loh Anda kenapa kok tidak menulis saya mau jadi koruptor, saya mau memanipulasi pasar, tidak enak. Loh, kenapa? Nah, ya itu kan tidak betul. Loh, kalau tidak betul, kenapa Anda kerjakan? Nah, jadi mereka mengerjakan perbuatan semacam itu tidak mungkin bahagia.
tapi syaitan menjadikan bagus. Yang selanjutnya wal fahsya. Al fahsya itu sesuatu yang lebih jelek dari su, yaitu pemandangannya tidak bagus. Lain dengan su. Su itu orangnya pakai jas, pakai dasi lah. Tapi penipu ini lah, rampok ini, maling lah. Tapi pakai jas, pakai dasi. Kalau al fahsya tidak. Fahsya itu kekejian, perzinaan, penganiayaan, nah, begitu ya, atau bahkan pembunuhan, itu kekejian. Nah, syaitan memerintahkan itu. Dan yang ketiga, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, mengucapkan atas nama Allah Taala sesuatu yang kalian tidak tahu apakah itu benar dari Allah Taala. Pertama, nah, begitu ya, apakah itu benar dari Allah Taala ini. Nah, hati-hati loh ya, ini barang penting ini. Bagian terakhirnya juga penting. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Mengatakan sesuatu atas nama Allah Taala itu berat loh ya. Bukan langsung mengatakan Allah Taala berkata begini, tidak. Atas nama Nabi. Bukan atas nama Allah Taala langsung, tidak. Tidak ada di Quran. Kalau saya katakan Allah Taala merintahkan begini, tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi mau berbohong atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berkata dari saya dan itu suatu kebohongan, silahkan menyiapkan tempatnya di neraka. Hati-hati. Jadi makanya para ulama mati-matian membersihkan hadis dari yang dhaif, dari yang lemah. Kata Imam Bukhari, saya kumpulkan di kitab saya ini hadis yang sahih dan saya keluarkan hadis yang sahih. Bayangkan, saya pilih yang sahih dari yang sahih. Bayangkan, Imam Bukhari itu meletakkan yang sahih dari yang sahih. Bayangkan, artinya yang dia keluarkan itu sahih. Makanya ulama lain, gitu ya, Imam Muslim misalnya, muridnya bisa menerima, lalu di Sunan diterima. Tapi kalau Imam Bukhari tidak banyak hadisnya, gitu ya, karena dia menyeleksi begitu ketat, sehingga gitu ya, benar-benar barang itu bersih dari segala kebohongan. Padahal yang kualitasnya di bawahnya itu masih sahih, yaitu Sahih Muslim. Karena benar-benar beliau kepingin hadis ini benar. Kenapa kalau hadis ini benar? Kalau hadis ini benar dari Muhammad SAW, pasti amalannya diterima loh. Ada kepastian. Begitu ya. Jangan kita mengerjakan suatu perbuatan tanpa ada kepastian. Katanya orang, salah loh itu. Hati-hati, katanya orang. Nah, dan sebelumnya di zaman jahiliyah, syaitan memerintahkan, nah, gitu ya, memerintahkan untuk, gitu ya, untuk tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Nah, begitu ya. Syaitan memerintahkan manusia untuk tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, bayangkan, begitu ya. Syaitan memerintahkan untuk tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Nah, begitu ya, bayangkan, itu suatu prestasi loh buat syaitan, itu prestasi buat syaitan. Bayangkan, gitu ya, telanjang, gitu ya, telanjang di tempat lain, gitu ya, di tempat lain sudah salah, gitu ya, telanjang di tempat lain sudah salah, apalagi ini telanjang gitu ya, di depannya Ka'bah loh. Bayangkan, pada surat Al-A'raf ayat 28, nah, gitu ya, Allah Ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahisyah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Lo bayangkan, kalau mereka itu mengerjakan kekejian, yaitu telanjang, tawaf di Ka'bah, apa kata mereka? Kami melihat orang tua kami juga begitu kok, tawaf dengan telanjang. Ditambahin lagi, wallahu amarna biha. Lo bayangkan, nah, gitu ya. Qul innallaha la ya'mur bil fahsya. Katakan Allah Ta'ala tidak pernah merintahkan kekejian semacam ini. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa kamu kok beraninya berkata sesuatu dari Allah Ta'ala apa yang kalian tidak tahu? Itu kepasti dari Allah Ta'ala. Nah, hati-hati. Nah, jangan kita di dunia ini tiba-tiba berkata ini dan itu, yang itu bukan dari Allah Ta'ala. Dan sebelumnya ada lagi, kita misalnya saibah dan sebagainya, gitu ya, dimana kalau ada unta sudah kawin, unta, sapi, kambing yang sudah
melahirkan sekian banyak tidak boleh disembelih, tidak boleh dinaiki. Nah, kalau ada seekor sapi, unta yang sudah melahirkan banyak, sudah jangan dinaiki, jangan disembelih. Loh, itu ajarannya siapa? Nah, unta mau disembelih boleh, sapi, kambing boleh disembelih, boleh dimakan. Jangan. Ini barang sudah berjasa buat kita melahirkan sekian banyak bayi, lalu kita sembelih, tidak sampai hati, tidak betul itu loh. Ada apa? Nah, gitu ya. Silahkan, tapi tidak, gitu ya. Karena mengikuti perbuatan ilham dari syaitan dan itu diklaim dari Allah Ta'ala. Ini ada 3 hal yang syaitan selalu mengilhami kita. Pertama, perbuatan jelek. Kedua, yang jelek dari yang jelek, yaitu fahish, kekejian. Dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang distempel atas nama Allah Ta'ala atau dari nabinya, padahal bukan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mereka ini ayat 60 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, ma alfaina alaihi aba'ana. Ini beberapa kali dalam Al-Qur'an. Nah, kalau dikatakan kepada mereka itu ikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan. Nah, apa kata mereka? Kami ikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah meskipun orang tua mereka itu tidak berakal dan tidak berada di atas petunjuk? Ada 2 hal. Pertama, tidak berakal. Kedua, tidak berjalan di atas petunjuk. Nah, Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka itu Allah Ta'ala beri rezeki, tetapi gitu ya, tetapi mereka itu tidak gitu ya, tidak ada manfaatnya. Nah, gitu ya, mereka diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam manfaat yang Allah Ta'ala katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati, gitu ya, hati tidak berguna. Nah, begitu ya. Al-A'raf 109. Walau a'yun la yubsiruna biha, mata tidak ada gunanya. Walahum adzan la yasma'una biha, telinga tidak ada gunanya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti an'am. Nah, begitu, seperti sapi, unta, kambing lah. Apa gunanya? Gitu ya, orang punya sesuatu dan tidak gitu ya, tidak berfungsi. Misalnya begini, misalnya ada orang misalnya punya kendaraan misalnya, kendaraan. Lalu dia berjalan ke kantornya, yang jaraknya 5 km jalan kaki. Anda kan punya mobil. Oh enggak, ini olahraga, bukan ini caranya. Nah, Anda kalau mau olahraga gitu ya, beli alat, lari di tempat, bukan berangkat kerja jalan kaki 5 km sampai kantor ya istirahat, tidak kerja, tidak bisa gitu, atau bahkan lebih jauh dari itu tidak bisa. Begitu ya, bukan begitu caranya. Anda ini bukan marinir, gitu ya. Kalau marinir ke 5 km dijalani, gitu ya. Kalau marinir tidak apa-apa. Anda mau mikir di kantor jalan 5 km, sampai sana ya, gitu ya, duduk tidak mikir, tidak bisa. Anda ini tidak mau pakai kendaraan Anda. Anda bersama dengan orang yang tidak punya kendaraan, begitu ya. Atau naik bis misalnya, loh. Anda kan punya mobil, tidak naik bis saja loh, gitu ya. Anda derselan bersama orang banyak, buat apa Anda punya mobil lah? Begitu ya, buat apa Anda punya mobil dan sebagainya lah? Diberi Allah Ta'ala rezeki ya digunakan. Itu ceritanya. Kalau ada orang mereka diberi Allah Ta'ala hati, yaitu fuad, qalb, lalu mata, lalu telinga, gitu ya, yang itu semua merupakan alat. Alat untuk menuju pada petunjuk, akal misalnya, gitu, akal. Lalu akal dalam hati yang disebut qalb, akal dalam hati disebut qalb, fuad. Lalu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tetapi itu semua tidak dipakai. Ada kesengajaan tidak menggunakan itu semua. Gitu ya. Ya sama dengan hewan. Gitu ya. Hewan itu kita ajak bicara, begitu ya.
kita ajak bicara loh, dia diam saja dia. Kita bicara dengan kambing misalnya. Sini an'am ya, bukan hewan, an'am. Kalau anjing lain, anjing bisa dilatih. Nah, anjing bisa dilatih. Tapi kalau kita bicara dengan unta, bagaimana unta saya itu ada masalah atau apa? Tidak bisa dilatih unta. Gitu ya, tidak bisa dilatih. Tidak bisa dipakai untuk kecerdasan unta itu. Tapi kalau anjing bisa, tidak saya bicarakan itu. Yang saya bicarakan an'am, yaitu kuda, sapi, unta, kambing lah. Mereka tidak bisa kita gitu, memanggil misalnya gitu, memanggil kambing kita lah. Tidak bisa. Kita ajak bicara gitu ya, kita bacakan apa, tidak bisa. Nah, begitu ya. Jadi mereka itu punya telinga tapi tidak berfungsi, mata tidak berfungsi. Nah, gitu ya, mata tidak berfungsi untuk memberi manfaat pada diri mereka. Nah, begitu ya. Makanya gitu ya, kambing atau apa itu tidak bisa mereka itu tinggal di hutan, tidak bisa. Hewan piaraan an'am tidak bisa, misalnya kambing, sapi tinggal di hutan tidak bisa. Meskipun pada akhirnya mereka waktu tinggal di hutan punya kemampuan indera yang lebih baik, tetapi ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Tetap mereka menjadi mangsa lah. Gitu ya. Mereka tetap menjadi mangsa ya ini ya itu, hewan seperti sapi dan sebagainya menjadi mangsa mereka. Nah, karena mereka bukan makhluk yang mampu menghindarkan diri mereka dari bahaya lah, tidak bisa. Gampang kita dapati hewan itu di hutan. Tapi kalau kita mau cari singa tidak gampang. Kita mau cari singa di hutan, kita jalan di belakangnya singanya. Belakang kita singanya. Mau cari saya lah. Oh iya, tidak tahu. Saya dari dulu di sini di hutan, tidak tahu hutan lah. Tidak tahu lah. Kita tidak gampang cari singa itu. Dipasang kamera yang kalau dia lewat ceret, di foto. Tidak gampang mencari hewan singa baik di hutan maupun di gunung, tidak gampang. Tapi kalau hewan yang lainnya bisa didapat. Itu bedanya. Allah Taala menyamakan orang yang tidak berakal, tidak mendengar, tidak melihat, tidak berfungsi ketiga alat ini sebagai orang yang terjajah, bukan merdeka. Nah, orang merdeka itu adalah orang yang bebas menggunakan telinganya, matanya, hatinya. Tidak boleh orang itu dibatasi. Anda tidak boleh dengar ini. Nah, tidak boleh. Itu Anda tidak boleh melihat ini. Anda tidak boleh berpikir mengenai ini. Itu namanya penjajahan. Nah, yang disebut kemerdekaan, Anda bebas mendengar semuanya, bebas memikirkan semuanya, bebas melihat semuanya. Nah, itu kebebasan, kemerdekaan namanya. Tapi kalau Anda ya tidak boleh melihat ini, tidak boleh mikir ini, tidak boleh mendengar ini. Oh, itu penjajahan namanya, diktator itu. Nah, kalau orang hidup bermerdeka tidak. Dia bisa memikirkan semuanya lah. Karena orang kafir itu tidak begitu. Nah, apa yang terjadi? Apa yang mereka terima dari orang tua mereka, mereka ikuti. Nah, tidak berpikir mereka, apa ya gunanya kita minta kepada barang yang mati? Ini apa gunanya? Nah, begitu ya. Apa gunanya kita itu meminta barang yang mati? Allah Taala katakan pada ayat 172, 171 barangkali tidak ngerti. Wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'ikum bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa. Gitu ya. Perumpamaan, gitu ya. Perumpamaan orang kafir itu lah, gitu ya. Seperti, gitu ya. Seperti hewan yang yan'ikum. Nah, gitu ya. Hewan yang terikat, gitu ya. Yang tidak mendengar kecuali panggilan-panggilan lah. Gitu ya. Jadi artinya tidak ada hal yang berguna, gitu ya. Nidaan, gitu ya. La yasma'u illa du'aan wa nidaa. Jadi sini lah. Begitu ya. Simple, sederhana. Begitu. Saya lihat saya punya kambing, saya panggil, datang. Sapi saya panggil, datang. Gitu ya. Lalu kuda saya panggil, datang. Begitu ya. Saya panggil, datang mereka. Lihat saya, gitu ya. Lihat saya punya hewan ini, saya panggil datang. Anak saya panggil datang. Kalau ini saya panggil datang. Loh, terus kenapa? Mereka itu lebih hina dari binatang kalau begitu. Gitu ya. Anak dipanggil tidak datang, kuda dipanggil datang, kambing dipanggil datang, sapi dipanggil datang, unta dipanggil datang lah.
Tetapi bukan begitu ukurannya. Nah, itu ukuran yang salah. Itu ukuran yang primitif, hanya dipanggil saja. Loh, apa bisa hewan-hewan itu disuruh masak? Wahai kambing, buatkan saya teh, bisa? Nah, buatkan kopi, wahai unta, tidak bisa. Nah, gitu ya, tidak bisa. Karena mereka bukan makhluk yang pintar. Tapi kalau manusia, tolong buatkan teh ya, bisa. Tolong buatkan kopi, bisa lah. Begitu loh. Bukan soal memanggil saja, dipanggil itu dan bisa diperintah untuk hal yang kompleks. Bukan soal dipanggil saja, buat apa dipanggil saja. Begitu ya. Mobil itu dicetek bisa ketemu kita, gitu ya. Mobil saya di sana, saya cetek, bisa dibuat ketemu kita. Loh, lihat mobil ini, nurut sama saya loh. Ini ada komputernya ini. Nah, tapi mobil tidak bisa dipakai untuk memasak, tidak bisa. Karena dia bukan barang yang cerdas. Nah, gitu. Hewan-hewan tadi itu sumun, bukmun, aumyun, fahum la ya'qilun, sama dengan binatangnya, yaitu tidak bisa mendengar, gitu ya, tidak bisa berbicara, gitu ya, dan buta bahkan. Begitu ya, bahkan dikatakan buta, aumyun, padahal punya mata. Begitu ya, punya mata, punya telinga, punya lidah, tetapi semua itu tidak berguna. Fahum la ya'qilun, kata Allah, tidak berakal mereka. Artinya kalau saya balik, kalau orang itu berakal, yang sudah dikatakan Rasulullah Araf, telinganya ada gunanya apa? Ada gunanya telinga itu apa? Mendengar sesuatu yang berguna untuk dirinya. Tidak semua didengar. Nah, begitu ya, tidak semua didengar, gitu ya. Mata-mata itu ya, intel, tidak semua dilihat. Nah, begitu ya. Tahu yang gitu ya, yang dilihat tahu. Nanti Anda melihat saya kenapa? Nah, gitu ya. Misalnya mata-mata mau melihat, gitu ya, pengedar narkoba, dilihat terus begini ya, gitu ya. Orangnya Anda di sini, Anda melihat saya kenapa? Anda intel rupanya lah, tidak pulang kita, gitu, diselesaikan. Pandai matanya melihat barang yang perlu diperhatikan. Mendengar, tidak semua didengar, orang ngomong didengar, tidak. Ada barang yang perlu didengar, gitu. Lalu berbicara, tidak bisa semua kita bicarakan, tidak. Apa yang perlu dibicarakan diungkapkan. Begitu, orang pintar itu begitu. Baca koran dibaca semua, mulai pagi sampai malam akhirnya. Nah, koran yang baru sudah datang, yang lama belum selesai ini. Nah, kenapa? Belum selesai bacanya. Ada apa dibaca semua koran? Nah, judulnya saja Anda baca sudah ngerti isinya. Nah, kalau Anda baca begini SD itu, nah, baca saja judul itu sudah tahu lah. Kita bisa tahu mana yang perlu diketahui. Nah, orang yang pandai itu, yang berakal itu, orang yang tahu apa semua yang mesti dipikirkan, yang mesti dilihat, yang mesti didengar, yang mesti diucapkan. Itu orang pintar namanya, orang berakal. Tidak semua yang dia di dalam hatinya diungkapkan semua. Itu orang tidak berakal. Lalu semua dilihat, lalu semua didengar, gitu ya. Lalu semua dipikir, gitu ya. Mana barang yang ada gunanya, yang menghasilkan pahala, katakan, gitu ya. Saya ucapkan. Saya dengar, saya mendengar Al-Quran ada pahalanya, saya dengar Al-Quran. Musik tidak ada gunanya, tidak usah saya dengarkan. Nah, begitu ya. Saya baca Al-Quran, gitu ya. Saya lihat Al-Quran ada gunanya, saya lihat Al-Quran, saya baca Al-Quran. Nah, saya baca buku tafsir, saya pakai mata saya untuk melihat barang yang berguna. Lalu saya baca, lidah saya pakai baca berzikir untuk baca Al-Quran. Begitu caranya. Lalu saya memikirkan hal yang penting. Yang Allah Ta'ala katakan pada surat Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang zikir, ingat pada Allah Ta'ala, gitu ya. Yang waktu berdiri, duduk, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan. Yatafakkar itu di atasnya ya'qilun. Yatafakkar itu di atasnya ya'qilun. Kok bisa yatafakkar dia ya? Karena dia punya ilmu Begitu ya, orang itu kalau bersih hatinya dari segala macam yang kotor, dia bisa mulai pada tingkat memikirkan. Bukan ya'qilun, tidak. Ya'qil itu hanya menyeleksi pertama kali. Kenapa ya kok begini ya? Ini perlu apa tidak? Itu ya'qilun. Tapi yatafakkarun, mengolah data. Yatafakkur itu mengolah data. Kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak bisa mengolah data dia. Yang mau diolah tidak ada. Tapi kalau dia punya ilmu, punya data, dia berpikir iya ya, Allah Ta'ala menjadikan, gitu ya, bintang-bintang ini begitu banyak. Begitu ya,
tentu ini manfaatnya besar sekali. Cuma saya tidak tahu manfaatnya. Tapi pasti ada manfaatnya. Nah, pasti ini semua ada gunanya. Cuma saya tidak ngerti. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Nah, ya Allah, Engkau ciptakan ini bukan tidak ada gunanya, ada gunanya. Lah, subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Fakina adzabannar. Kata-kata fakina adzabannar, kata-kata subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, sudah dibayar oleh Ta'ala, dibayar pahala. Hanya satu kata loh ini. Satu kata ini kalau kita dibayar selamat dari api neraka, kata-kata subhanak. Tapi dari mana? Dari berpikir. Dari mana berpikir? Dari zikir. Zikir, fikir, ucapan subhanak. Nah, begitu ya, subhanak. Hanya satu kata subhanak. Tapi dari mana? Dari berpikir. Fikir dari mana? Dari zikir. Lah, lidahnya berguna untuk berzikir, telinganya untuk mendengarkan Al-Quran, matanya untuk membaca barang yang berguna, lah, menghasilkan subhanak. Hanya satu kata, tapi ditimbang, gitu ya, berat sekali. Hanya satu kata, subhanallah atau alhamdulillah atau la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu kata tapi berguna. Berangkatnya dari kesadaran bahwa memang Allah Ta'ala itu suci, memang Allah Ta'ala itu maha besar, memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala itu terpujilah. Kesimpulan ini, konklusi ini berasal dari fikir berasal dari zikir lah. Ini tidak terjadi pada orang kafir lah. Begitu ya, tidak terjadi pada orang kafir. Di sini mengatakan sumun an sima'il haq. Nah, gitu ya. Mereka itu tidak bisa mendengar, tidak mau mendengar yang benar. Bukmun, gitu ya, tidak mau mengucapkan gitu ya, hal yang berguna. Nah, gitu ya. Omyun, nah, gitu ya. Omyun, matanya tidak bisa melihat apa yang membawa dia kepada kebenaran. Fahum la yaqiluna, tidak berakal lah. Jadi kesimpulannya sekarang orang beriman itu yang sebenarnya, orang beriman yang sebenarnya adalah orang yang bisa menggunakan telinganya, matanya, begitu ya, hatinya dan bahkan mulutnya untuk menghasilkan pahala. Kalau tidak begini, sayang sekali, tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir itu waktunya, hidupnya hanya dipakai untuk cari makan, sama dengan binatang. Lah, kita jangan begitu. Jangan kita menjadi orang yang hidup kita hanya untuk cari makan. Itu sama dengan binatang, orang kafir. Orang beriman tidak. Saya gunakan telinga saya untuk mendengar yang menghasilkan pahala. Hati juga begitu, lidah juga begitu, nanti menghasilkan amal soleh lah. Ini orang yang beriman. Kalau tidak begini, kita sia-sia nanti hidup kita sebagai orang yang beriman. Baik, saya lanjutkan ayat 172. Sekarang orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya orang beriman, hendaknya kalian makan yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Kan sama, gitu ya. Dengan orang kafir kan sama tadi tuh. Halalan thayyibah kan sama tuh, tapi ada bedanya. Allah Ta'ala mengatakan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Lain. Orang kafir itu Allah Ta'ala minta mereka makan yang halal, yang baik, agar barangkali nanti mereka itu dengan hal-hal tersebut sebagai orang kafir pun mereka jadi orang baik. Nah, begitu ya. Orang kafir Allah Ta'ala beritahu semacam itu, jangan makan yang haram, jangan makan yang jelek, supaya dan jangan ikuti syaitan. Artinya mereka itu Allah Ta'ala antarkan kepada sebuah langkah masuk Islam. Nah, kalau orang hidupnya makan yang haram, makan yang barang yang salah, ikuti syaitan, bisa masuk Islam dengan mudah? Tidak bisa. Jadi Allah Ta'ala beritahu orang kafir, disiapkan orang kafir Allah Ta'ala, orang kafir, gitu ya, seluruh manusia, itu orang kafir. Hendaknya kalian makan yang halal, jangan makan yang haram, yaitu khamr, narkoba dan sebagainya, dan yang thayyib, yang baik-baik. Jangan kalian makan yang membuat tubuh kalian rusak. Meskipun itu sekedar gula, katakan, ya tidak boleh, nah, tidak baik. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, ya. Perbuatan-perbuatan yang keji, mencuri, gitu ya, mengambil hartanya orang, menghina orang, dan bahkan membunuh orang, tidak boleh. Nah, jadi kalau mereka sudah mengerjakan itu semua, gitu ya, mengerjakan yang Allah Ta'ala perintahkan, waktu masuk Islam cocok mereka. Lihat Islam, oh ya betul memang, Islam ini memang bagus, bisa mudah masuk Islam. Kalau tidak begitu, ya tidak bisa, sulit. Nah, baik, sekarang kepada orang beriman ditambahkan oleh Allah Ta'ala washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun.
bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kalau kalian itu memang menyembah Allah Ta'ala. Artinya kalau kalian itu menyembah Allah Ta'ala, seharusnya kata Allah Ta'ala, nikmat-nikmat yang saya berikan kepada kalian itu menghasilkan pahala, itu namanya syukur. Nah, kalau kita Allah Ta'ala diberi, katakan umur, kesehatan, keamanan, ya, atau bahkan rezeki, tapi tidak menghasilkan pahala, nah, kita aman, sehat. Saya aman, tubuh saya sehat, saya aman bisa mengerjakan ibadah, masjid tidak ditutup, gitu ya, masjid tidak ditutup, terbuka, saya bisa sholat. Nah, itu satu kenikmatan. Bayangkan kalau misalnya siapa yang sholat, gitu ya, kalian akan dibunuh, nah, tidak aman, sudah tidak aman, alhamdulillah bisa beribadah dengan baik dan sebagainya, nikmati, nah, gitu, nikmati. Mumpung tidak ada bencana alam lah, lihat. Nah, alhamdulillah kita melihat di tempat lain ada bencana alam loh. Begitu ya loh. Bencana alam itu lebih hebat dari wabah. Gitu. Lebih hebat dari wabah. Rumahnya hancur karena gempa, karena hurricane dan sebagainya, atau terbakar dan sebagainya. Alhamdulillah aman. Nabi bersabda, "Man kana aminan fi sirbi." Siapa yang aman di rumahnya, tidak ada bencana dan sebagainya. Mu'afan fi jasadi, sehat. Indahu qutu yaumi, punya makan hari itu saja. Faqad mahisalahu dunya bihatta kita. Seperti dunia buat dia seluruhnya aman, tidak ada bencana alam, tidak dikejar orang, dia sehat, punya makan hari itu saja. Seperti dunia buat dia seluruhnya lah. Begitu ya. Hendaknya kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita menjadi pahala lah. Jangan sampai kita lupa bahwa nikmat-nikmat itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Wala tus'aluna, gitu ya, yauma idzin 'anin na'im, ditanya loh kita oleh Allah Ta'ala, ditanya loh. Nah, Nabi SAW pernah beliau masuk ke sebuah kebun di Madinah bersama Abu Bakar, bersama Umar Khattab. Cari yang punya kebun tidak ada, lalu beliau duduk di situ, makan buah kurmanya, minum airnya. Nah, Nabi lalu berkata, nanti kalian akan ditanya mengenai ini. Nah, ini bukan prasmanan ya, bukan prasmanan loh ini, bukan prasmanan. Nah, hanya air dan kurma ditanya oleh Allah Ta'ala. Prasmanan tidak tahu pertanyaannya bagaimana. Nah, begitu. Prasmanan, ketika mejanya 20 meter ditanya nanti. Nah, setelah makan itu bagaimana subuhnya, bangun subuh apa? Nah, begitu ya. Setelah makan itu bagaimana bangun subuh lah. Demonya orang beriman itu di masjid. Demonya orang beriman di masjid. Kalau masjid ini subuh penuh, berbahaya itu, menakutkan. Nah, menakutkan, itu berbahaya itu. Nah, gitu ya. Subuh penuh, bahaya itu bahaya. Nah, tapi kalau subuh sepi, jangan terkagum dengan demo-demo. Itu bukan representasi orang beriman. Representasi orang beriman itu kalau mereka sudah waktunya sholat di masjid, itu berbahaya buat orang kafir. Nah, tapi kalau sepi masjidnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Meskipun mereka berkoar-koar, tidak ada masalah. Ukurannya subuh, sholat jamaah bagaimana lah? Sahabat itu katanya orang kafir, kita tunggu mereka waktu zuhur, karena mereka itu adalah kaum yang tergila-gila dengan sholat, Nah, jadi begitu adzan sholat, nah itu nanti turun lalu perintah, gitu ya, sholatul khauf. Mengapa? Karena orang kafir menunggu orang beriman sholat loh. Begitulah. Kalau waktu adzan diembong, tidak usah diperangi, buat apa? Orang Islam itu diperangi waktu mereka adzan di masjid, itu berbahaya, diperangi. Tapi kalau diembong, biarkan saja, tidak harusnya diperangi lah. Oke, itulah yang harus kita pahami. Nah, yang disebut syukur itu saya menggunakan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Hasilnya tidak hanya untuk pahala saja, kepada manusia. Nah, berguna. Gitu ya, saya bersedekah, saya ngasih nasihat, saya ngajari orang baca Al-Quran, saya ngajari orang mengenai isinya Al-Quran, berguna. Jadi orang itu kalau bersyukur berguna, kalau tidak bersyukur tidak berguna lah. Dengan kata lain, kalau orang itu beriman, pasti dia memberi manfaat kepada sekitarnya. Kalau tidak ya tidak lah. Jadi orang kafir itu tidak ada gunanya kepada sekitarnya. Orang beriman memberi manfaat. Apa kira-kira di negaranya orang kafir itu ada rasa cinta? Tidak ada. Gitu ya. Persaudaraan tidak ada. Pertetanggaan tidak ada. Pertemanan tidak ada. Tidak ada. Yang disebut teman itu tidak ada. Saudara tidak ada. Tetangga tidak ada. Tidak tahu tetangganya itu sebelahnya bagaimana? Tidak tahu.
gitu ya. Teman ya kalau perlu saja teman, kalau perlu, tidak perlu ya bukan teman. Nah, gitu ya. Saudara ya saudara kalau perlu, ada gunanya. Kalau tidak ya tidak lah. Islam tidak. Nah, Islam tidak. Persaudaraan itu ada, pertemanan itu ada, pertetanggaan itu ada. Ukhuwah. Nah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhakum. Orang beriman itu ikhwah, orang kafir tidak ada ikhwah. Nah, begitu, itu hasil dari syukur, itu hasil dari iman yang mereka miliki, itu hasil dari makanan yang baik yang mereka makan. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.